Baik, pemirsa, sejumlah pencapaian disebutkan oleh Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR RI dan pembacaan nota keuangan. Mulai dari ekonomi, makan bergizi gratis, hingga penegakan hukum. Dan untuk membahas ini, sudah bersama kami pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Assalamualaikum, selamat sore Kang Ferry. Ya. Baik, Kang, menarik tadi bagaimana pencapaian-pencapaian. Tapi ada satu momen yang saya juga tangkap, tapi tadi tidak tertangkap kamera. Bagaimana Presiden Prabowo menyebutkan bahwa tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum. Bagaimana Anda melihat scene hukum di tanah air di 299 hari pemerintahan Prabowo Gibran? Saya pikir pidato presiden selalu mengambang ya, dalam artian yang penuh tanpa kemudian ada kejelasan bukti dari apa misalnya kalau saya bicara hukum ya, tadi beliau menyinggung Presiden menyebutkan Komisi Yudisial berhasil meningkatkan kesejahteraan. Saya pikir pernyataan yang ini kita melihat institusi semi peradilan seperti Komisi Yudisial. Tugasnya kan menjaga efisiensi, marwah hakim. Apa kaitannya dengan jadi bicara hukum harusnya bicara kelancaran. Dampak yang kemudian sudah diberikan dari Kang Ferry, izin. Kang, mohon maaf audionya agak sedikit samar, Kang. Boleh lebih dekat dengan audio, Kang? Ya, dengan mikrofon. Apakah sudah dengar? Masih sedikit lagi, Kang. Ya, tadi Anda, Kang Ferry menyebutkan pidato ya selalu mengambang ya, Kang ya. Dan tadi menyebutkan beberapa pencapaian yang dirasa kurang maksimal. Dan kita tahu pemirsa bahwa dalam pidatonya Presiden Prabowo menyebutkan terkait hukum, bagaimana beliau mengapresiasi terkait modernisasi pengadilan, bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang dilakukan secara restoratif justice meningkat. Baik, kita perbaiki terlebih dahulu sambungan dengan Kang Ferry. Kita akan ke informasi terkait bicara perkembangan penegakan hukum di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tentu tak bisa lepas dari keputusan Presiden memberikan abolisi ke Tom Lembong dan amnesti ke Hasto Kristianto. Inilah momen saat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong akhirnya terbebas dari jeruji besi. Ia keluar dari rutan Cipinang, Jakarta Timur. Sebelumnya, meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Tom menilai putusan hakim janggal dan kemudian mengajukan banding. Namun dalam proses banding ini, Tom justru resmi dibebaskan usai Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom. Kemudian Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga resmi menghirup udara bebas. Didampingi tim kuasa hukumnya, Hasto keluar dari rutan KPK Jakarta setelah mengantongi keputusan Presiden tentang amnesti yang diterimanya. Hasto pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pengadilan Tipikor sebelumnya menyatakan Hasto bersalah menyuap mantan komisioner KPU untuk pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Namun Hasto tak terbukti merintangi penyidikan kasus buronan Harun Masiku. Bicara soal perkembangan penegakan hukum di Indonesia, apakah... Ya, pemirsa, setelah pidato kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menyalami para mantan presiden yang hadir di sidang tahunan MPR RI. Di antaranya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang memberikan 2 jempol ke Prabowo. Di penghujung sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI, Presiden Prabowo menyalami tamu undangan yang hadir. Di antaranya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Jokowi juga lantas memberikan 2 jempol kepada Prabowo
saya bersalaman seperti kita lihat di layar pemirsa. Dan tak hanya itu, tadi Prabowo juga bersalaman dengan Tri Sutrisno, Wakil Presiden, dan juga Budiono, serta keluarga Presiden kelima Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid. Pimpinan dari lembaga-lembaga negara di periode sebelumnya maupun di periode saat ini. Rencana pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui program sekolah rakyat. Dalam pidato kenegaraannya juga, Presiden sempat menyampaikan soal layanan kesehatan gratis. Bagaimana... Baik, kita lanjutkan kembali diskusi kita bersama Kang Ferry Amsari, Kang. Ya, ini lebih baik, Kang, audionya, Kang. Kang, tadi langsung Anda menyebutkan di awal bahwa poin pidato Presiden kerap mengambang. Boleh dielaborasi lagi, Kang Ferry? Ya, kan yang disampaikan Presiden terlalu umum ya. Misalnya mau menegakkan keadilan, itu langkah-langkahnya apa saja. Sama persis dengan pidato Presiden soal mengejar koruptor ke Antartika. Itu kan luar biasa kemasannya, tetapi langkah-langkahnya tidak pernah sampai sekarang dibicarakan. Persis juga dengan berbagai rencana penegakan hukum. Misalnya tadi pernyataan Komisi Yudisial mampu meningkatkan kesejahteraan. Apa relasinya dengan kesejahteraan ya? Padahal kan Komisi Yudisial harusnya mampu menegakkan marwah peradilan, mampu menegakkan etik hakim dan segala macam. Nah ini tidak terlihat kan apa gagasannya, lalu apa kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan marwah peradilan, hakim dan segala macamnya. Juga kita bisa lihat misalnya soal ekonomi yang berbasis dengan demokrasi berwawasan lingkungan. Itu juga disampaikan Presiden, tetapi yang terjadi jauh dari cerita itu. Misalnya soal ekonomi berbasis prinsip atau azas kekeluargaan. Pertanyaan besar orang adalah keluarga siapa yang dimaksud Presiden? Karena kalau keluarga itu bagian dari yang dimaksud kesejahteraan rakyat, sampai hari ini tidak terwujud. Misalnya kegagalan mewujudkan kesejahteraan itu disampaikan terbuka di pidato bahwa hari ini baru 1 juta lapangan kerja dari 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan. Kalau kita berpatok 1 juta lapangan kerja itu dalam 10 bulan atau setahun kerja, maka masih butuh 18 tahun lagi bagi Presiden untuk mewujudkan 19 juta lapangan kerja. Apalagi itu dirasa kontradiktif oleh publik ketika yang diberi banyak pekerjaan itu adalah teman-teman militer dan teman-teman kepolisian dengan berbagai proyek MBG, komisaris, jabatan double di pemerintahan. Padahal jabatan-jabatan seperti itu berkaitan dengan ruang terbukanya lapangan kerja baru. Karena banyaknya yang bekerja double-double, maka lapangan kerja di bawah tertutup. Nah mestinya ada aturan hukum yang mengatur sedemikian rupa agar betul-betul lapangan pekerjaan ya bisa terbuka, keadilan wujud, demokrasi ekonomi yang diceritakan betul-betul matang terwujud dalam 1 tahun kerja Presiden. Kang, tapi kalau mungkin satu, Kang, atau ada dua atau beberapa hal. Kalau pertanyaannya gini, Kang, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa semuanya mengambang, tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Ada nggak sih, Kang, dari sudut pandang Anda prestasi dalam bidang hukum ataupun ya hal lain ekonomi ataupun sosial yang dimiliki oleh Presiden Prabowo selama 299 hari ini? Salah satu prestasinya adalah beliau sudah menghemat, tidak menggunakan berbagai atribut pakaian adat yang harus disewa itu ya. Itu menurut saya penting untuk menjelaskan bahwa pidato Presiden, ruang seremonial bukan lagi ruang gimmick yang menampakkan kesan kepedulian kepada masyarakat adat, tapi lalai di kebijakan yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat adat. Nah mudah-mudahan hal itu bisa berkembang ya. Saya pikir memang Presiden diinformasikan oleh para pendukungnya atau orang-orang dekatnya jauh dari realitas hukum atau realitas demokrasi maupun realitas ekonomi yang ada. Data-data Presiden menurut saya terlalu konyol dan mengambang itu tadi. Tidak ada kemudian data yang kuat termasuk soal misal hal yang sederhana saya tangkap ya. Misalnya
MBG itu meningkatkan tingkat kehadiran siswa di sekolah. Itu apa-apaan datanya gitu ya. Dari mana itu datanya? Apa komparasinya? Apakah sebelum MBG mahasiswa tidak rajin, lalu setelah MBG terjadi peningkatan yang luar biasa tingkat kehadiran, itu kan daya nalarnya tidak benar begitu ya. Bagi saya tujuan MBG yang kemudian ada itu adalah misalnya memastikan anak-anak didik kita sehat, tidak stunting dan lain-lain. Nah ini kan sebenarnya sekali lagi Presiden harus belajar memahami fungsi dan tugas masing-masing. Ini di pidato seluruh lembaga negara dilaporkan oleh Presiden. Pak Ahmad Muzani melaporkan kerja Presiden, Presiden melaporkan kerja MPR, Presiden melaporkan hal-hal yang semestinya tidak ruang wilayah dia. KY tidak perlu dia laporkan, BPK dia tidak perlu laporkan, yang dia perlu laporkan adalah kerja-kerja menteri-menterinya. Bayangkan dari laporan itu tidak ada gambaran kerja-kerja menterinya dalam bidang pendidikan, dalam bidang hukum, dalam bidang lingkungan hidup dan lain-lain. Lebih banyak cerita-cerita yang menurut saya umum-umum saja. Ayo semangat, kita harus merdeka, kita harus berdaulat. Caranya bagaimana? Kalau kemudian pidato hanya seperti itu, ya lomba pidato anak SD juga bisa. Bagi saya Presiden harus betul-betul lebih serius untuk dapat data yang lebih matang. Kalau tidak, pecat semua tuh anak buahnya yang memberikan data-data menggambang tidak jelas ya, karena membuat Presiden terkesan terlalu sembrono berpidato di depan khalayak hal-hal yang retorika belaka ya. Kang Ferry, berarti semua yang disampaikan tadi, data-data ataupun pencapaian tidak organik menurut Anda? Ya, misalnya soal meningkatnya perbaikan hidup orang, angka kemiskinan turun, itu dari mana datanya? Ekonomi global sedang susah begini dan kita sangat bergantung kepada kebijakan negara lain. Bagi saya itu omon-omon ya, tidak data yang tidak valid untuk melihat kondisi ekonomi saat ini. Kan sudah disampaikan oleh para ekonom serius ya, ada masalah soal data itu, dan harusnya Presiden betul-betul mencoba mengklarifikasi, mengkonfirmasi kebenaran data dan informasi yang diberikan anak buahnya. Baik, Kang Ferry, terima kasih untuk bincang singkatnya dan juga analisa Anda. Salam sehat Kang Ferry, terima kasih banyak.